hidup itu sedang baik-baik aja, rasanya ngomongin kayak gini ini tabu. Ngapain sih kita ngomongin dipisah-pisah gitu? Papa kan pakaian mama, mama juga pakaian papa. Kita ini sudah menyatu, wah, nggak mungkin dipisahkan. Itu saiki, Pak. Nek mengko beda meneh, itu nanti beda lagi, Pak. Manusia itu tempatnya berubah kok. Hah? Iya, sekarang Anda masih umur 25, 23 nikah, ya omongannya nanti kalau udah ada waktu, Pak, beda lagi. Ada suami kemarin kan sampai salah seorang istrinya jenderal menggugat karena jenderal ini ternyata dia nikah lagi dengan orang. Dia bilang dia nggak dapat ya, Pak Ustadz ya, dia ini kan nggak punya buku nikah, nggak dapat dia. Bu, sudah Bu, ibu ngomong, saya ngomong, di Islam itu nggak ada ya syarat nikah itu, buku nikah itu nggak ada. Lah terus gimana Ustadz? Ya ibu itu dapat warisan, kaget dia. Nah ini loh Pak, makanya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau akadnya jelas enak. Istri punya saham setengah, suami punya setengah. Mau suami nikah lagi, mau suami apa, bebas, ini selesai. Lah kemarin curhatan satu ibu-ibu itu sampai nangis dia Pak. Saya gimana Ustadz ya, saking cintanya sama suami, saya banting tulang untuk membesarkan perusahaan, giliran saya cerai, sepeser pun saya nggak dapat uang Ustadz dari sana. Mau nuntut itu juga nggak bisa. Kasihan Pak, kasihan. Nah ini untuk menghindari hal-hal tersebut, akadnya harus jelas. Jadi mana bagian suami, mana bagian istri jelas. Akadnya mau sirkah musyarakah, kamu modal saya modal, atau sirkah mudharabah, saya modal kamu ngelola. Nah, biar gampang kayak gitu aja Pak. Mau modal bareng, kamu modal saya modal, ini ngomong sama istri ya, kamu modal saya modal, atau aku modal kamu yang ngelola. Oh iya Pak, aku nggak punya uang, kan Papa tahu sendiri, Papa juga nggak pernah ngasih aku gitu. Oh ya udah, berarti aku kasih aja, aku modalin aja. Berarti mama yang ngelola ya. Oke, berarti namanya sirkah mudharabah, namanya sirkah bagi hasil. Istri sama suami nanti disepakati bagi hasilnya berapa, misalnya 50-50 boleh. Tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu, la qadarullah, suami meninggal, maka usaha itu diwaris. Nggak boleh di aku punya istri. Istri cuma dapat 1/8 kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, dia dapat 1/4. Kalau punya anak kan 1/8. Berarti kalau aset perusahaan 8 miliar, istri hanya boleh ngambil berapa Pak? 1 miliar. 7 miliarnya kemana? Ke anaknya dan ke ahli waris yang lain. Lah kalau nggak jelas bingung semua Pak. Nanti ada yang gugat apa. Lah kalau semuanya jelas kan enak. Panggil anak-anak, anak-anakku, ini papa mama ini punya usaha. Saya membiasakan gitu Pak. Sama anak-anak saya ngasih tahu juga. Ini rumah yang dipakai, ini saham. Saya ngomongnya saham itu maksudnya kepemilikan. Kita udah sepakat bahwa rumah ini itu 50-50 misalnya. Saya 50, istri 50. Sehingga kalau saya mati nanti, saya meninggal, maka yang boleh diwaris 50% aja Pak dari rumah itu. Nggak boleh 100%. Karena 50% punya istri saya. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau suami nggak pernah ngasih ke istri, suami nggak pernah beliin istri, tiba-tiba suami meninggal, istri ngaku punya suami, rumah itu ngaku dipunya istri. Lah dari mana dalilnya Pak? Yang kerja suami, yang beli pakai uang suami. Suami meninggal nggak diwaris karena masih punya istri katanya. Lah terus gimana Pak? Zolim itu. Tadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak ada jual beli, nggak ada akad hibah, tiba-tiba dia aku punya dia. Zolim, batil itu Pak. Makanya kita harus jelas. Kalau memang istri dikasih rumah, ya berarti itu rumah punya istri.